Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Riwon terkejut kakaknya mengetahui hal itu, padahal ia berusaha menyembunyikannya rapat-rapat dengan tidak menceritakannya kepada siapapun. Ryumin mengaku sudah tahu semuanya. Ia bahkan menasehati adiknya yang seharusnya menceritakan kepadanya. Itulah gunanya keluarga. Saling melindungi jika sedang kesulitan. Mendengar pernyataan itu, Riwon dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu apa yang dikatakan kakaknya sangat masuk akal, namun ia tidak ingin membebani kakaknya yang sudah mengalami banyak kesulitan. Sementara dalam hati, Ryumin meminta maaf kepada Riwon. Ia sebenarnya tidak tahu kejadian tersebut. Saat itu ia sedang beristirahat setelah kembali dari misi penumpasan goblin. Dan Riwon berpamitan pergi ke suatu tempat tanpa mengatakan tempat tujuannya. Dan siang harinya, ponsel Ryumin tiba-tiba berdering. Ryumin terbangun dari tidurnya. Dalam keadaan yang masih mengantuk, ia berusaha mengambil ponselnya. Ternyata Ryumin mendapat telepon dari rumah sakit mengenai kondisi Riwon yang terluka dan menyuruhnya segera ke sana. Singkat waktu, Riwon kembali ke rumah dengan mata yang terluka setelah dihajar oleh Taegyu, preman kelas yang suka memalaknya. Saat itu Ryumin baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia merasa dirinya sangat bodoh dan lemah. Bahkan tidak becus untuk melindungi sang adik. Untuk itulah sekarang ia berjanji akan berdiri sebagai kakak yang bisa dibanggakan, berjanji akan melindungi adiknya dari bahaya serta mencari keadilan untuknya. Sementara di sisi lain, terlihat seorang pemuda yang sedang merundung seorang pria. Pemuda tersebut adalah Taegyu, orang yang dimaksud Ryumin sebelumnya. Taegyu memeras uang seorang pria yang menjadi target rundungan kali ini dengan meminta uang sebesar 200.000 won jika ia ingin nyawanya selamat. Pria tersebut tidak merespon apapun, hanya menahan sakit yang ia derita akibat ditendang dengan keras ke lantai. Merasa tidak mendapat respon apapun, Taegyu tersulut emosi. Ia memberikan penyiksaan lebih lanjut dengan menginjak pria tersebut berkali-kali tanpa ampun dan tanpa belas kasihan sedikitpun. Bawahan Taegyu hanya berdiri di samping menikmati suasana tersebut dan menyanjung Taegyu dengan beberapa pujian khas bawahan kepada bosnya. Kekejaman Taegyu telah dikenal banyak orang di sekolahnya. Tidak ada yang berani menjadikannya musuh, bahkan senior di sekolahnya tidak berani macam-macam dengannya. Setelah puas menghajar pria tersebut sampai pingsan, Taegyu bertanya kepada salah satu bawahannya di mana ia bisa mencari uang lebih. Uang yang dikumpulkannya dari hasil rundungan hampir mencukupi untuk membeli motor yang diinginkannya. Terlihat para berandal membantu memikirkan target rundungan yang mudah untuk dipalak. Setelah berpikir beberapa saat, salah satu bawahannya mengusulkan untuk mencari pria tinggi berambut keriting yang pernah dirundungnya sebelumnya. Taegyu mengerti dengan orang yang dimaksud bawahannya. Orang tersebut adalah Riwon, dan ia akan menghubunginya segera. Belum juga sempat melakukannya, Ryumin dan Riwon masuk dari pintu depan dan datang menghampiri mereka. Taegyu sangat senang melihat mangsanya datang ke hadapannya sendiri. Ia tidak perlu repot-repot mencarinya lagi. Sementara itu Ryumin dengan sikap santai dan mengintimidasi, mulai memperkenalkan dirinya sendiri sebagai kakak Riwon. Lalu mengkoreksi pernyataan Taegyu. Mereka hari ini tidak datang sebagai mangsa, melainkan sebagai pemburu. Taegyu tidak senang dengan tindakan Riwon. Ia telah memperingatkannya untuk menutup mulut dan sekarang ia malah membawa kakaknya. Taegyu berniat akan menghajar Ryumin sebagai hukuman. Para bawahan Taegyu bergerak mendekati Ryumin dan Riwon, sambil melakukan peregangan badan sebelum menghajar mereka. Bahkan ada satu bawahan yang mendekatinya dan mengolok-olok Ryumin di depan mata. Tentu saja itu adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Ryumin tanpa membuang waktu segera melayangkan tinjunya tepat di wajah bawahan tersebut. Satu tinjuan kuat dari pemain yang telah mengalami kebangkitan kekuatan membuat bawahan tersebut pingsan seketika. Melihat temannya yang tumbang, bawahan lain bergerak maju menyerang. Namun serangan tersebut sia-sia. Gerakan Ryumin sangat cepat, hingga para bawahan tumbang sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua kalah dengan mudahnya. Tentu saja mereka berusaha kembali bangkit untuk melawan, namun tubuh lemah mereka tidak menuruti niat mereka. Taegyu tersenyum senang melihat Ryumin yang pandai bertarung. Ini akan menjadi pertunjukan yang sangat seru, pikirnya. Taegyu mendekati Ryumin. Ia memuji teknik bertarung Ryumin yang baik.
Namun Tegyu mengingatkan bahwa fisik seseorang sangat mempengaruhi dalam pertarungan. Ryumin santai saja menanggapi ocehan pria gempal itu. Ia malah menyayangkan Tegyu yang tidak melihat berita pagi ini. Tegyu bingung dengan berita apa yang dimaksud. Namun Ryumin hanya tersenyum tidak menjawab. Seolah sedang meremehkan dirinya. Tegyu yang merasa direndahkan, tersulut amarah dan ingin menghajar Ryumin. Ryumin menghindari serangan itu hanya dengan menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping dengan santai. Tinjuan, tendangan, semua teknik yang Tegyu kuasai telah dieksekusi dengan baik olehnya. Hanya saja ia telah salah memilih lawan. Tidak ada satupun dari serangannya yang mampu mengenai Ryumin. Saat itulah Tegyu menyadari ada yang salah dengan Ryumin. Sekuat apapun dia tidak pernah gagal mendaratkan satu pukulan pun kepada orang lain. Namun berbeda dengan Ryumin yang seolah dapat melihat arah serangannya sebelum sempat dilancarkan. Ryumin mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya. Aura biru bercahaya mulai terrealisasi. Aura itu semakin kuat dan membesar. Dengan satu pukulan kuat, ia menghajar wajah Tegyu dengan tinjunya tersebut. Membuat Tegyu terpelanting ke belakang dengan mudah layaknya serangga tidak berguna. Namun fisik Tegyu yang kuat dapat membuatnya bertahan dari pukulan tersebut. Ia segera menyeimbangkan tubuhnya kembali dan berniat melancarkan serangan balasan. Tegyu lalu melayangkan tinju besarnya ke arah Ryumin. Namun Ryumin telah menghilang dari tempatnya berdiri. Tegyu kebingungan dengan keberadaan Ryumin yang tidak terlihat dimanapun. Tiba-tiba serangan susulan datang dari arah samping, menghajar pipi Tegyu yang lainnya dengan kuat. Mendapat serangan tersebut, membuat Tegyu semakin kesal. Ia mengoceh sendiri, berkata Ryumin masih tidak sebanding dengan dirinya. Namun pernyataannya tidak bisa dipercaya saat Tegyu melihat giginya copot akibat serangan Ryumin. Merasa harga dirinya terinjak-injak, Tegyu tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia berteriak kencang berjanji akan menghabisi Ryumin dan adiknya. Tegyu kembali melesat menyerang Ryumin. Tentu saja serangan yang menurut Ryumin sangat lambat tersebut mampu dihindarinya dengan mudah untuk kesekian kalinya. Dan sekarang, Ryumin tanpa ampun menghajar balik dengan meninju wajah jelek Tegyu secara bertubi-tubi. Lalu disusul dengan sebuah tendangan keras yang didaratkan kembali ke wajah Tegyu. Tendangan Ryumin sekarang mampu menghempaskan tubuh Tegyu yang besar ke dinding. Ryumin ingin mengetahui pendapat Tegyu tentang kekuatan serangannya. Apakah menurutnya itu sakit? Tegyu yang menyadari kekuatan Ryumin lebih besar darinya, mulai merasa ketakutan. Ia menyuruh Ryumin untuk berhenti mendekatinya. Ryumin tidak mengindahkan permintaannya. Ia terus mendekat, sampai Tegyu ketakutan dan memohon untuk tidak menyakitinya lagi. Ryumin berjongkok di depan Tegyu lalu memegang tangan Tegyu seolah prihatin dengan kondisinya sekarang. Sayangnya, Ryumin hanya bersandiwara. Tegyu seharusnya tidak mencari masalah dengan adiknya dari awal. Dengan gerakan yang sudah terlatih, Ryumin mematahkan tulang tangan Tegyu, menghancurkan sendinya, memastikan tangannya tidak akan pulih kembali. Tegyu berteriak kesakitan sambil melihat tangannya yang sudah berubah bentuk menjadi tidak karuan. Jika mengira tindakan Ryumin akan berhenti sampai di sana, maka kalian salah besar. Ia melanjutkan hukuman berikutnya dengan mematahkan tangannya yang lain. Teriakan kesakitan seperti siksaan neraka menggelegar di dalam gudang tersebut. Para bawahan Tegyu yang melihat Ryumin lebih kejam dari iblis itu sendiri, memilih untuk segera kabur dari sana, meninggalkan bosnya sendirian begitu saja. Bahkan adiknya sendiri tidak sanggup melihat kekejaman kakaknya. Ryumin memberikan peringatan terakhir untuk tidak menyentuh adiknya lagi, atau dia tidak akan melihat cahaya matahari lagi untuk selamanya. Untuk memastikan Tegyu telah mengerti perkataannya, Ryumin kembali menghancurkan tangannya yang sudah hancur untuk sekali lagi. Dan begitulah nasib Tegyu yang berakhir dengan siksaan sepanjang waktu. Hanya teriakan kesakitan yang terdengar dari gudang tersebut. Setelah puas menghajar orang yang merundung adiknya, mereka berjalan kembali ke rumah. Riwon terlihat sangat penasaran dengan kakaknya yang kelihatan sangat berbeda dari biasanya. Ia memanggil kakaknya dan menuntut penjelasan. Seingatnya Ryumin tidak mempelajari bela diri apapun. Jadi ia heran bagaimana Ryumin dapat bertarung sebaik itu. Ryumin menjelaskan para penyintas yang selamat dari dunia permainan dapat menggunakan kekuatan yang mereka peroleh di bumi. Namun terlihat Riwon masih tidak mengerti apa yang dimaksud kakaknya. Daripada menjelaskan panjang lebar, Ryumin berniat untuk menunjukkan kekuatannya secara langsung.
Beberapa saat kemudian, terlihat cahaya kuning terang terpancar dari telapak tangan Ryumin. Dan detik berikutnya, sebuah belati muncul begitu saja entah dari mana. Hal tersebut tentu membuat Riwon terkejut. Meskipun begitu, Riwon terlihat sangat bersemangat dan sangat terkesan dengan kakaknya. Riwon akhirnya menyadari saat Ryumin bergerak sangat cepat menghindari semua serangan Tegyu juga berkat kekuatannya. Ryumin membenarkannya. Ia menghabiskan seluruh poin atributnya untuk meningkatkan status kelincahan. Manusia biasa hanya memiliki 3 poin, sedangkan atlet profesional bernilai 10. Sedangkan dirinya telah melebihi angka tersebut. Mereka terus berbincang sambil berjalan pulang. Ryumin terus menjelaskan apa yang ada di dunia permainan beserta semua mekanisme dan cara kerja dunia tersebut. Namun Ryumin tidak membocorkan informasi tentang regresinya. Dalam salah satu regresi, ia pernah membocorkan informasi tersebut dan berakhir dengan adiknya yang diculik dan dihabisi oleh player lain demi mencari informasi tentang dirinya. Ia tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali. Sementara Riwon terlihat memikirkan semua kejadian yang diceritakan kakaknya. Ia tahu kakaknya tidak berbohong tapi situasi ini terlalu gila untuk dipercaya. Melihat adiknya yang murung, Ryumin mengajaknya untuk sarapan di supermarket. Sesampainya di sana, Ryumin berjalan ke mesin ATM untuk menarik uang. Sementara adiknya ingin membeli mie instan lagi, mengingat mereka tidak memiliki uang untuk sekarang. Terlihat saldo yang dimiliki Ryumin juga tidak banyak, hanya tersisa 100.000 won. Dan Ryumin menarik 33.000 won. Adiknya tentu terkejut melihat kakaknya menarik sebanyak itu. Ryumin tidak menjelaskan apapun. Ia ingin berbelanja sepuasnya dengan uang tersebut. Sementara Riwon merasa keberatan jika harus membeli makanan yang mahal di sana. Adiknya tidak yakin mereka dapat bertahan hidup jika mereka seboros ini sekarang. Namun Ryumin tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia menyuruh Riwon untuk tidak khawatir dan bebas memilih apa yang ingin dimakannya. Melihat sikap kepercayaan diri kakaknya, keraguan Riwon telah hilang. Ia segera memilih daging berut sapi pedas yang diidamkannya selama ini. Saat itu, Ryumin melihat secercah kebahagiaan yang terpancar dari wajah adiknya. Sudah sangat lama ia merindukan ekspresi bahagia seperti itu. Dalam hati, ia menyuruh adiknya untuk bersabar lebih lama. Dalam beberapa hari ke depan, jika rencananya berjalan lancar, ia akan membeli daging kesukaannya dalam jumlah banyak sampai membuatnya bosan memakannya. Singkat waktu, mereka makan malam dengan lahap bersama di supermarket tersebut. Terlihat suasana kakak beradik itu terasa akrab dan hangat. Sampai di mana Ryumin tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya untuk pergi ke suatu tempat. Ia menyuruh adiknya untuk menunggunya sebentar. Dan apa yang dilakukan Ryumin sungguh membuat adiknya terkejut. Ryumin tanpa ragu membeli banyak tiket lotre. Riwon panik melihat kakaknya dengan ceroboh mengisi 20 tiket lotre secara acak. Ia tidak menyadari Ryumin telah mengetahui masa depan akibat kejadian yang ia alami di regresi sebelumnya. Termasuk angka lotre yang akan menang. Singkat waktu, seluruh tiket lotre telah diisi penuh dengan nomor-nomor yang Ryumin pilih. Ryumin meyakinkan adiknya untuk tidak perlu khawatir. Ia hanya perlu duduk manis dan menunggu hasilnya. Keesokan harinya, Riwon dan Ryumin terlihat duduk bersama melihat ponsel mereka masing-masing. Mereka sedang melihat acara pengundian lotre. Riwon masih terlihat panik mengingat mereka telah menghabiskan banyak uang untuk tiket lotre. Ia berharap setidaknya salah satu tiket yang dibeli mereka tepat sasaran. Jika waktu bisa diulang, Riwon lebih ingin membeli makanan kesukaannya daripada harus mengandalkan keberuntungan seperti ini. Sementara Ryumin terlihat tenang-tenang saja. Ketika pembawa acara selesai melakukan undian dan mulai menyebut satu persatu nomor yang beruntung, Riwon seketika terdiam. Raut wajah Riwon terlihat semakin serius seiring nomor yang disebut pembawa acara. Pembawa acara akhirnya mengumumkan nomor terakhir yang juga merupakan nomor bonus. Raut wajah Riwon seketika berbinar ketika mengetahui mereka telah memenangkan undian pertama. Riwon menatap kakaknya dengan rasa haru yang mendalam. Berharap kejadian ini bukanlah mimpi belaka. Ryumin hanya tertawa santai melihat tingkah adiknya yang polos. Namun Riwon sedikit heran melihat kakaknya tidak terlihat senang sama sekali. Ryumin tidak menjawab. Ia teringat kembali saat regresi yang pernah ia alami dalam beberapa kehidupan. Saat dimana ia melakukan undian untuk pertama kali dan memenangkan undian. Ia juga berteriak kegirangan. Namun setelah melakukannya berkali-kali,
ia hanya menganggap ini adalah acara tahunan yang wajib dilakukan. Dalam kehidupan ini, ia akan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Mengingat di masa depan nanti, ada banyak orang yang akan mati dan ekonomi dunia menjadi tidak stabil. Jual beli antar player juga akan menjadi lebih aktif di masa depan. Dan transaksi selalu dilakukan dengan uang tunai. Riwon penasaran dengan uang yang akan mereka dapatkan. Mengingat semua tiket lotre yang dipasang oleh Ryumin tepat sasaran. Ryumin sendiri tidak tahu angka pasti yang akan mereka menangkan. Yang jelas, angka tersebut sanggup untuk mengguncang dunia. Siang harinya, Ryumin terlihat berjalan ke sebuah bank sentral di pusat kota untuk mengambil hadiah lotre yang ia menangkan. Setelah masuk ke dalam bangunan, ia menghampiri salah seorang pegawai untuk mengambil hadiah lotre. Pegawai tersebut menatap Ryumin dengan curiga, mengingat usianya yang terlihat masih sangat muda. Ryumin memberitahukan tiket-tiket yang ia beli. Sementara pegawai tersebut mengeceknya melalui sistem komputer. Setelah mengeceknya, betapa terkejutnya pegawai tersebut ketika menyadari tiket yang dimenangkan semuanya adalah milik Ryumin. Ia mengingat manajer bank yang berpesan kepada pegawai tersebut untuk segera menghubungi presiden bank jika bertemu dengan sang pemenang. Alhasil, pegawai tersebut menuruti perintah manajernya. Ia mempersilahkan Ryumin untuk menunggu sebentar dan ia segera menghubungi presiden bank. Singkat waktu, seorang pria parubaya berpakaian rapi menyambut kedatangan Ryumin dengan sangat sopan. Mereka saling memperkenalkan diri dan presiden bank mengucapkan selamat atas kemenangan Ryumin. Presiden bank yang bernama Junho mempersilahkan Ryumin untuk ke ruang VVIP agar lebih nyaman untuk berbicara. Ryumin tidak keberatan dan mengikuti Junho masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalamnya terdapat seorang resepsionis cantik yang menyambut kedatangan mereka. Awalnya wanita resepsionis tersebut mengira ia adalah anak dari Junho. Namun tebakannya salah ketika Junho menyuruh wanita itu untuk melayani Ryumin dengan baik karena Ryumin adalah tamu VVIP yang memenangkan hadiah lotre. Seketika wanita tersebut sadar Ryumin adalah orang yang telah memenangkan tiket 20 undian tersebut. Resepsionis tersebut mempersilahkannya duduk dan ingin menyeduh kopi untuknya. Namun Ryumin menolaknya. Ia hanya ingin cepat mengambil hadiah dan segera pergi. Wanita tersebut mengerti dan segera melakukan tugasnya. Ia meminta tiket lotre yang dimiliki Ryumin sebagai syarat untuk mengambil hadiah. Ryumin tanpa ragu memberikan semua tiket tersebut kepada nona resepsionis. Setelah memeriksa tiket tersebut satu persatu, nona resepsionis tidak bisa mempercayai semua angka yang menang ini berasal dari orang yang sama. Asumsi liar mulai memenuhi pikiran nona resepsionis, mengira Ryumin dapat melihat masa depan atau semacamnya. Ryumin memotong lamunan nona resepsionis dengan bertanya berapa banyak uang yang akan ia menangkan. Nona resepsionis dengan gugup menjawab total hadiah yang akan dimenangkan sebesar 22 miliar won. Dan ia akan menerima 15 miliar won setelah dipotong pajak. Dan begitulah segalanya terjadi dengan sangat cepat. Uang 15 miliar won telah masuk ke dalam rekening pribadi Ryumin. Kini ia tidak kekurangan uang. Ia memiliki beberapa rencana. Pertama, ia akan mencari rumah baru. Ia berniat pindah ke tempat yang lebih layak untuk ditinggal. Malam harinya, Ryumin membuka akun saham. Ia tahu kripto akan meningkat sebesar 500% pada bulan depan. Dan ia berencana akan menginvestasikan saham setelah ia memperbanyak uangnya dengan kripto. Ryumin berniat menyewa rumah baru dan ingin pindah dengan adiknya. Riwon juga terlihat menyukai rumah baru tersebut. Riwon heran ketika ia tahu rumah yang mereka akan tempati hanya rumah sewaan. Dengan uang sebanyak itu harusnya Ryumin sanggup membelinya. Tapi Ryumin menyangkalnya. Ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah. Karena semua uangnya ia pertaruhkan ke dalam kripto. Seketika muka Riwon kembali pucat. Ia tidak percaya kakaknya dapat begitu ceroboh menginvestasikan semua uangnya begitu saja. Ryumin sekali lagi menenangkan adiknya dan menyuruhnya untuk duduk manis dan lihat hasilnya. Sementara di tempat lain, terlihat Yongmin sedang meninju sebuah dinding sampai retak. Kekuatan besarnya berasal dari semua status yang ia alokasikan ke dalam atribut kekuatan. Ia terus meninju tembok yang ada di hadapannya, menguji batas kekuatannya. Dan ia terlihat sangat puas dengan hal itu. Di saat seseorang memiliki kekuatan yang besar, maka sifat asli seseorang akan mulai terlihat. Yongmin berniat ingin menguji kekuatannya dalam pertarungan secara langsung. Singkat waktu, Yongmin segera pergi mencari Ryumin untuk menjadikannya samsak kekuatan barunya. Ia menduga Ryumin tidak mengangkat telepon untuk bersembunyi darinya.
Yongmin masih kesal ketika mengingat Ryumin yang melihat ke arahnya saat di acara tahun baru. Tatapan tersebut seolah sedang merendahkannya. Yongmin tidak berniat mengampuninya. Ia akan menghajar Ryumin dan menyiksanya sampai ia kehilangan nyawanya. Yongmin dengan kasar terus menggedor-gedor pintu rumah Ryumin, berharap Ryumin segera keluar. Namun setelah beberapa saat memanggil, tidak ada jawaban apapun dari dalam rumah. Seolah tidak ada tanda kehidupan di dalam rumah tersebut. Yongmin berniat secara paksa mendobrak pintu dan menyeretnya keluar. Belum sempat melakukan rencananya, seorang pria tua menyapanya dan bertanya apa yang dilakukan Yongmin di depan pintu rumah orang lain. Yongmin merespon pria tua itu dengan kasar, berkata itu bukan urusannya. Namun Pak Tua tidak setuju. Ini adalah urusannya karena pintu yang digedor adalah pintu rumah milik tetangganya. Pak Tua tersebut menduga Yongmin datang untuk mencari temannya. Yongmin berpura-pura mengakui Ryumin adalah temannya dan ingin segera bertemu dengannya. Pak Tua menyayangkan hal itu. Ia memberikan informasi tentang Ryumin yang sudah pindah rumah. Hal itu membuat Yongmin semakin tersulut emosi, mengira Ryumin sengaja melarikan diri darinya. Di sisi lain, terlihat Riwon sedang menatap sesuatu dengan mata berbinar. Sebuah gedung apartemen mewah tempat dia dan kakaknya akan tinggal. Bahkan Riwon terpukau ketika masuk melalui pintu yang dapat berputar. Ia tidak pernah melewati pintu mewah seperti itu. Ia bahkan terkejut ketika mengetahui akses pintu masuk menggunakan kartu khusus, menjamin keamanan setiap tamu yang tinggal di sana. Setelah masuk ke dalam apartemen, Riwon masih saja terkesan dengan kemewahan yang disuguhkan di dalam apartemen. Meskipun ia telah pernah melihatnya dari dalam foto, Riwon masih merasa apartemen mereka terlalu berlebihan. Tempat yang luas tersebut hanya ditinggali oleh mereka berdua saja. Ada juga bak pemandian besar yang dapat digunakan untuk berendam sepuasnya. Riwon semakin ragu untuk tinggal di sini. Bahkan dirinya menawarkan kepada kakaknya untuk tinggal ke tempat yang lebih murah. Ryumin menolaknya. Ia tidak mempermasalahkan uang. Uang dapat dicari lagi. Ia lebih mementingkan keamanannya. Dijelaskan bahwa setiap ronde dimulai, pemain yang bersangkutan akan jatuh ke dalam fase narkolepsi. Kondisi di mana seseorang tiba-tiba tertidur tanpa bisa mengendalikannya, bahkan di tengah aktivitas seperti berbicara atau makan. Dan titik ini adalah titik terlemah setiap pemain. Jika terjadi bencana seperti kebakaran atau gempa bumi bahkan pembunuhan yang disewa oleh pemain lain, maka tubuh asli pemain akan berada dalam bahaya. Untuk itulah Ryumin berniat menyewa tempat aman sebelum berpindah ke dunia permainan. Tidak peduli seberapa kuat dirinya di sana, jika tubuh aslinya hancur, maka segalanya akan berakhir. Riwon sedikit merasa bersalah. Ia merasa semua kemewahan ini ada berkat kakaknya yang mempertaruhkan nyawanya di dunia permainan. Sementara ia di sini hanya menikmati kemewahan tanpa bisa membantu apa-apa. Ryumin tidak mempermasalahkannya. Ia mengajak adiknya turun ke lantai 2 untuk memakan sesuatu yang lezat. Tiba-tiba Ryumin mendapat telepon dari Yongmin. Ryumin berniat mengabaikannya saja. Lagi pula ia yakin tidak akan bertemu lagi dengan Yongmin di dunia nyata. Keesokan harinya setelah pindah ke apartemen, Ryumin terlihat baru bangun dari tidur nyenyaknya. Ryumin melihat adiknya yang ingin pergi ke suatu tempat dengan mengambil tas ransel kecil di tangannya. Ryumin yang penasaran, ingin mengetahui kemana adiknya pergi. Dengan bersemangat, adiknya ingin mengambil kue beras yang telah dipesannya. Ryumin memikirkan berbagai kemungkinan. Ia tidak mengingat adiknya pernah melakukan ini di regresi sebelumnya. Mungkin karena saat regresi sebelumnya mereka tidak memiliki cukup uang. Riwon membeli banyak kue beras karena ingin membagikannya kepada tetangga, agar membuat kesan yang baik terhadap mereka. Ryumin berpikir sejenak. Merasa itu ide yang cukup bagus. Namun ia menawarkan dirinya untuk pergi bersama adiknya. Singkat waktu, pintu demi pintu penghuni apartemen lain mereka ketuk untuk membagikan kue beras yang dipesan adiknya sekaligus menyapa hangat para tetangga. Mereka disambut baik oleh para tetangga. Terlihat mereka semua ramah terhadap satu sama lain. Setelah memberikan kue beras, Ryumin dan Riwon segera berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka menuju rumah selanjutnya. Dan setelah memencet bel beberapa saat, tidak ada respon apapun yang terdengar dari dalam rumah. Mengira pemilik rumah sedang pergi. Mereka berniat pergi menuju rumah lainnya. Namun terdengar suara dari arah lift yang terbuka dan menyapa mereka. Riwon dan Ryumin terkejut ketika mengetahui penghuni rumah tersebut adalah
artis cantik terkenal bernama Seo Ahrin. Riwon tertegun melihat kecantikan Ahrin yang seperti malaikat. Sementara Ryumin hanya menatapnya dengan waspada. Tiba-tiba sebuah tangan menghadang. Pengawalnya melarang mereka untuk mendekati Ahrin. Pengawal Ahrin bertanya identitas mereka berdua. Mengira mereka berdua adalah penguntit yang mengikuti mereka sampai di sini. Ryumin tanpa segan menjawab dengan dingin bahwa mereka adalah tetangganya di lantai bawah. Diikuti dengan Riwon yang dengan ramah memberikan kue beras untuk mereka sebagai tanda perkenalan, berharap mereka bisa akrab ke depannya. Namun penjaga tersebut dengan acuh tidak memperdulikan mereka dan pergi begitu saja. Ia mengambil kartu akses pintu masuk dari sakunya untuk membuka pintu apartemen. Dan segera menyuruh Ahrin untuk masuk. Ahrin yang merasa sedikit takut dengan sikap tegas pengawalnya segera menuruti perkataannya. Ryumin tidak terlalu senang dengan sikap pengawal yang menurutnya sangat tidak sopan. Namun Riwon bukannya terlihat kecewa. Ia malah senang karena telah bertemu dengan idolanya secara langsung. Sementara Ryumin malah bingung melihat sikap adiknya yang seperti telah terhipnotis oleh kecantikan seorang wanita dan mengabaikan harga dirinya. Berita terlihat mengabarkan beberapa kematian artis muda sejak dimulainya permainan. Banyak artis yang tidak pernah bangun lagi dari tidurnya. Dan hal itu menjadi pukulan besar dalam dunia film. Ahrin terlihat sangat khawatir melihat berita tersebut. Ia sendiri juga seorang artis. Ia tidak bisa membayangkan jika nasibnya juga akan berakhir tragis seperti artis-artis lainnya. Dan terungkap Ahrin mengetahui penyebab kematian para artis tersebut. Karena Ahrin sendiri juga merupakan pemain yang terjebak dalam dunia permainan. Ahrin terlihat memikirkan banyak hal sampai ia tidak menyadari kehadiran pengawalnya dari belakang. Sang pengawal yang menyadari kekhawatiran Ahrin segera duduk di sampingnya dan berniat untuk mendengarkan keluh kesahnya jika dibutuhkan. Ahrin mulai bercerita. Ia mengkhawatirkan keselamatannya saat tahap kedua dimulai. Tidak ada yang mengetahui rintangan seperti apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Sang pengawal menenangkannya. Ia akan mengatasi semua rintangan tersebut dan berjanji akan melindunginya. Dan ternyata, sang pengawal juga merupakan salah satu pemain yang terpanggil. Ahrin tersenyum lembut kepadanya. Ia berterima kasih atas kerja kerasnya dan akan mempercayakan hidupnya kepada sang pengawal. Awalnya Ahrin mencurigai sang pengawal. Menduga perusahaan hanya mengutus seseorang untuk mengawasi gerak-geriknya. Namun saat permainan dimulai, tidak terduga sang pengawal tetap melakukan tugasnya dengan baik. Ia melindungi Ahrin dari goblin-goblin yang mengincarnya. Sehingga Ahrin selamat sampai sekarang. Ahrin menyayangkan mereka yang tidak menerima niat baik Ryumin dan Riwon sebelumnya. Ia sedikit menyesal. Namun sang pengawal menyuruh Ahrin untuk tidak memperdulikan mereka. Ia menduga mereka hanya mencari cara untuk mendekati Ahrin. Namun dalam hati, Ahrin tidak berpikir demikian. Ia mengingat sosok mereka berdua yang terlihat manis dan tidak terlihat seperti orang jahat. Ahrin menduga mereka juga penyintas yang selamat dari permainan tersebut. Ahrin kagum melihat mereka berdua masih mampu melakukan silaturahmi dengan santai layaknya tidak terjadi apa-apa. Sementara pengawal tersebut tidak terkesan sama sekali. Membunuh 100 goblin adalah hal yang mudah baginya. Dan menganggap orang yang gagal hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Dalam hati Ahrin sedikit kesal dengan pernyataan arogan pengawalnya. Menurut Ahrin, pernyataan itu bisa diucapkan karena sang pengawal mendapat kemampuan yang bagus dari baturan. Dan meskipun begitu, sang pengawal masih tidak sepintar pemain itu. Pemain peringkat 1, Sabit Hitam. Cuma dialah satu-satunya orang yang mampu membuatnya merasa kasihan kepada para goblin. Adegan pembantaian yang dilakukan Sabit Hitam kepada goblin sungguh sangat memukau. Ahrin bahkan penasaran seperti apa sosok Sabit Hitam di dunia nyata. Dan juga penasaran dengan pekerjaannya. Sementara di sisi lain, terlihat Riwon sedang menyambut kakaknya yang baru pulang dari bank. Ryumin menyayangkan penghasilan yang mereka dapatkan kali ini tidak sebanyak sebelumnya. Hanya sekitar 15 miliar won. Dan ini merupakan kemenangan undian keempat Ryumin. Riwon penasaran pihak bank tidak mencurigainya. Karena hal ini jelas sangat mencurigakan bagi siapa saja yang melihatnya. Sebenarnya Presiden Bank benar-benar terkejut ketika melihat Ryumin kembali memenangkan undian. Presiden Bank sampai merasa iri dan meminta tips untuk memenangkan undian. Namun Ryumin memakai alasan melihat angka-angka di dalam mimpinya dan ia hanya mengikuti apa yang mimpinya perlihatkan. Riwon hanya terdiam. Tidak bisa berkata apapun.
Riwon tidak percaya Presiden Bank bisa tertipu dengan alasan konyol seperti itu. Dan seperti sebelumnya, kali ini Ryumin juga akan menginvestasikan semua uangnya ke dalam kripto. Ryumin menyuruh adiknya untuk tidak khawatir. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menarik keluar semua uangnya. Setelahnya, kakak beradik tersebut menghabiskan waktu dengan menikmati berbagai makanan lezat di restoran mewah. Dan berbelanja berbagai bahan makanan untuk disimpan di rumah baru mereka. Sampai di mana hari tersebut telah tiba. Tepat di tanggal 31 Januari jam 23.55. Ryumin terlihat bersiap di ranjangnya sebelum berangkat ke dalam dunia permainan sambil ditemani oleh adiknya yang mulai khawatir. Riwon mendoakan keselamatan kakaknya. Ia berharap kakaknya tidak terluka di sana. Ryumin menyuruh adiknya untuk tidak khawatir. Riwon telah melihat sendiri berapa kuatnya dirinya saat menghajar Tegyu sampai babak belur. Setelah mengucapkan perpisahan, cahaya kuning bersinar menyelimuti tubuh Ryumin. Pertanda ia telah terpanggil kembali ke dunia permainan. Begitu juga dengan semua pemain lain yang mulai berkumpul di sebuah area hutan. Ada pemain yang masih belum sanggup menerima kenyataan dan mulai panik sebelum permainan sempat dimulai. Sementara ada beberapa pemain yang terkejut melihat sosok sabit hitam yang mulai terkenal. Mereka tahu dirinya adalah pemain peringkat pertama di ronde sebelumnya. Orang-orang mulai membicarakannya. Namun Ryumin tidak memperdulikan mereka. Ia fokus dengan lingkungan sekitar dan memeriksa situasi tahap 2 berharap akan sama persis seperti saat regresi terakhirnya. Sementara pemain lain tidak berani mendekati Ryumin. Di sisi lain mereka juga menyadari bahwa jika dapat bekerja sama dengannya, itu adalah hal teraman yang bisa mereka lakukan. Yongmin juga terlihat sedang memperhatikannya. Tidak tahu yang dipikirkannya saat itu. Namun Ryumin tidak memperdulikannya. Ia hanya fokus menunggu seseorang yang akan datang. Seseorang yang ia kenal dari regresi sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya, sosok yang ditunggu pun segera muncul. Sosok malaikat pembimbing lain yang menyapa para pemain di sana. Para pemain terkejut melihat adanya malaikat lain yang kali ini membimbing mereka. Mengingat pemain lain tidak mengetahui malaikat sebelumnya telah dihabisi oleh Ryumin. Dan malaikat yang sekarang tidak jauh berbeda dengan malaikat sebelumnya. Tetap pada sifatnya yang merendahkan umat manusia dengan tujuan untuk menyiksa. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.